Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk, khususnya kisah bergabungnya kembali Ryota Miyagi dan Hisashi Mitsui ke tim basket Shohoku. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Yohei dan Okusu berjalan santai menikmati waktu sore hari. Langkah mereka terhenti ketika melihat dua orang teman mereka tampak sibuk mengintip sesuatu di balik semak. Penasaran, keduanya mendekat, lalu dengan tiba-tiba mengejutkan kedua temannya. Ketika mereka melihat lebih dekat, ternyata yang diperhatikan adalah seorang pria. Dia sedang menyatakan cinta kepada seorang wanita. Dia tampak gugup, sementara wanita di hadapannya tampak enggan. Setelah beberapa detik yang tegang, penolakan halus pun terjadi. Ternyata, ini adalah penolakan ke-10 pria itu selama masa SMA-nya. Alih-alih simpati, Yohei dan teman-temannya malah tertawa dan merayakan penolakan tersebut. Tindakannya membuat pria itu semakin murka. Dengan wajah merah marah, pria itu mendekati mereka dan mencengkeram tangan Okusu begitu kuat hingga berbekas. Pertengkaran mulai memanas, dan mereka berdua hampir saja baku hantam. Pria itu menatap Yohei, menganggapnya sebagai bos kelompok. Dengan penuh amarah, dia mencoba melayangkan pukulan ke arah Okusu. Tetapi Yohei menghentikannya sebelum perkelahian benar-benar pecah. Dengan tenang Yohei meminta maaf kepada pria itu karena telah mengejeknya. Pria itu masih marah, perlahan meninggalkan mereka. Saat dia berjalan pergi, Yohei bertanya siapa namanya. Pria itu menoleh dan menjawab dingin bahwa namanya adalah Ryota Miyagi. Miyagi Ryota da. Lalu pergi. Akagi berdiri di lapangan basket, memikirkan cara memperkuat tim Shohoku. Dia memutuskan untuk meminta Ayako membujuk Ryota kembali ke tim, karena yakin Ryota akan menjadi aset berharga. Saat kembali ke kelas, Akagi merenung lebih dalam. Jika Ryota bergabung, peluang Shohoku lolos ke kejuaraan nasional akan meningkat. Namun, kekhawatiran lain muncul jika Ryota bertemu dengan Sakuragi. Dua pembuat onar dalam satu tim bisa menyebabkan masalah. Sementara itu, di halaman sekolah, Ryota sedang duduk, mengikat tali sepatunya dengan tenang. Tak lama kemudian, Nori dan teman-temannya datang menghampirinya. Mereka datang untuk menyelesaikan pertarungan yang belum selesai, perkelahian yang dulu membuat Ryota masuk rumah sakit. Meski dikeroyok, Ryota tidak menunjukkan rasa takut, malah memprovokasi Nori. Emosi Nori memuncak, dan dia melayangkan pukulan ke arah Ryota. Namun, pukulan itu dicegah oleh Hisashi Mitsui, pemimpin geng mereka dan otak di balik perkelahian sebelumnya yang menyebabkan Ryota dan Mitsui sama-sama terluka. Di sisi lain, Sakuragi berjalan bersama Ayako. Saat mereka melewati halaman, Ayako melihat Ryota dikepung oleh Nori dan gengnya. Ia terkejut. Begitu juga Ryota, yang melihat gadis yang ia sukai berjalan dengan pria lain. Cemburu, Ryota menangis melihat Ayako bersama Sakuragi. Tanpa berpikir panjang, ia melayangkan pukulan keras ke wajah Sakuragi, menjatuhkannya ke tanah. Geng Mitsui terkejut melihat Ryota mampu menumbangkan Sakuragi hanya dengan satu pukulan. Meski Ayako mencoba menjelaskan bahwa itu hanya salah paham, Ryota tidak mendengarkan. Penuh amarah, ia kembali menyerang dan menendang Sakuragi ke dalam semak-semak. Sakuragi, yang tidak terima dipermalukan, bangkit dengan kemarahan membara. Ia melompat dan menendang Ryota hingga menabrak Mitsui dan motornya. Haruko, yang baru tiba, terkejut melihat Sakuragi berkelahi. Ryota kembali bersiap menyerang, tapi secara tidak sengaja menyikut Mitsui yang berdiri di belakangnya, membuat Mitsui berdarah. Sakuragi yang masih dipenuhi amarah, mencengkeram kepala Ryota dan membenturkan ke kepalanya. Nori yang mencoba menghentikan Sakuragi malah terkena pukulan telak, membuat hidungnya berdarah, dan dilemparkan ke arah Ryota oleh Sakuragi. Ketika situasi semakin kacau, Ayako dan Haruko berteriak, menyuruh mereka berhenti. Seketika, Sakuragi dan Ryota berubah sikap, menahan amarah mereka masing-masing. Sakuragi menyadari bahwa Ryota salah paham mengenai dirinya dan Ayako. Namun, ketegangan masih terasa di antara mereka sampai akhirnya Ayako memukul mereka berdua dan memerintahkan mereka untuk segera berlatih basket. Tanpa ragu, mereka berlari menuju lapangan basket. Saat berlari, Sakuragi melihat sepatu basket Ryota, dan tanpa banyak bicara,
menunjukkan sepatu miliknya. Ryota terkejut melihat Sakuragi memiliki sepatu yang ia idamkan. Kecurigaan mulai muncul di antara mereka, keduanya saling menilai sebagai pemain basket. Ketika mereka sampai di pintu lapangan basket, mereka terkejut saat menyadari bahwa mereka adalah sesama pemain basket. Memasuki lapangan, Ryota disambut dengan antusias oleh teman-temannya yang senang melihatnya kembali ke tim. Di tempat lain, Mitsui yang terluka akibat perkelahian menyimpan dendam mendalam kepada Sakuragi dan Ryota. Ketika ia mengetahui bahwa mereka berdua adalah pemain basket, kemarahannya semakin membara, dan ia mulai merencanakan pembalasan dendam. Kembali di lapangan, Ryota menunjukkan kemampuan basketnya dengan brilian. Rukawa hanya diam memperhatikan, sementara Haruko terpesona dengan keahlian Ryota. Ryota memamerkan keahliannya, berusaha menarik perhatian Ayako. Sakuragi, yang tidak senang melihat Yasuda memuji Ryota, melempar Yasuda. Sakuragi mulai memamerkan kemampuannya sendiri. Pertarungan ego antara Ryota dan Sakuragi pun dimulai. Keduanya saling bertatapan, ingin membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka. Sakuragi dan Ryota berdiri tegap, bersiap untuk duel 1 lawan 1 di lapangan. Sakuragi mulai membual, memamerkan kehebatannya, tetapi dengan gerakan cepat dan tak terduga, Ryota berhasil merebut bola dari tangannya. Sekarang giliran Sakuragi bertahan, dan dengan usaha keras, dia berhasil merebut bola kembali dari Ryota, namun dengan pelanggaran, memukul tangan Ryota dalam prosesnya. Apa yang dimulai sebagai pertandingan bola basket berubah menjadi perkelahian sengit. Keduanya saling melancarkan pukulan dan tendangan, saling kunci untuk mendominasi. Dari tepi lapangan, Ayako berteriak agar pemain lain melerai, namun saat mereka mencoba, mereka malah terkena tubuh Ryota yang dilempar oleh Sakuragi. Amarah antara keduanya terus membara. Kemudian, Akagi datang dari belakang, mencengkeram leher mereka berdua. Dengan kemarahan yang terlihat jelas, dia memberi mereka pelajaran dengan pukulan kuat dari kepal tangannya. Keadaan kembali tenang, dan semua pemain mulai pemanasan bersama lagi. Tak lama kemudian, pelatih Anzai tiba. Ryota segera bersikap sopan, menghampirinya, sementara Sakuragi secara ceroboh menyentuh dagu pelatih. Ryota yang kesal menarik dan mencubit pipi Sakuragi, yang langsung membalas dengan cubitan. Pertarungan berlanjut dengan mereka saling mencubit pipi dan menahan rasa sakit. Ayako menghentikan kekonyolan itu dengan memukul kepala Ryota, yang justru tersipu malu. Sakuragi menyadari bahwa Ryota memiliki perasaan terhadap Ayako. Selepas latihan, Sakuragi dan Ryota berjalan pulang bersama. Saat mereka berjalan, Sakuragi tiba-tiba berteriak memanggil Ayako, membuat Ryota salah tingkah dan marah. Dia sadar bahwa Sakuragi telah mempermalukannya. Sepanjang perjalanan, Sakuragi terus berbicara, membuat Ryota semakin minder mengenai perasaannya pada Ayako. Tiba-tiba Ryota berhenti, dan Sakuragi mengira dia ingin bertarung. Tapi saat Ryota berbalik, Sakuragi terkejut melihat air mata mengalir di wajah Ryota. Di taman, Ryota mencurahkan isi hatinya, mengatakan dengan mata berkaca-kaca bahwa dia telah ditolak oleh wanita sebanyak 10 kali. Sakuragi, yang terkejut, merasa lebih sedih karena dirinya telah ditolak 50 kali. Ryota menegaskan bahwa dia ingin membuat Shohoku menjadi tim yang kuat dan memenangkan setiap pertandingan, semua demi melihat Ayako bahagia. Setelah mencurahkan seluruh isi hatinya, Ryota berpikir Sakuragi akan menertawakannya, tetapi justru Sakuragi ikut menangis, merasakan kesedihan yang sama. Keesokan harinya, para pemain Shohoku sedang berlatih seperti biasa. Dari pintu masuk, Sakuragi dan Ryota muncul bersama, saling menepuk pundak dan memberikan semangat. Semua pemain yang melihat terdiam, terkejut dengan perubahan aneh ini. Dengan mata berlinang air mata, Sakuragi kini menganggap Ryota sebagai teman seperjuangannya. Di tempat lain, Mitsui, yang masih menyimpan dendam pada Ryota, berencana membalasnya. Tak lama kemudian, seseorang datang dengan motor, menawarkan bantuan kepada Mitsui untuk menghajar seseorang, dan mereka pun bergerak menuju SMA Shohoku. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.